Bayangkan, seorang pemuda sederhana, tubuhnya berlumur debu dan keringat, mendorong gerobak tua berisi bata merah di tengah terik matahari. Tak ada yang tahu, di balik langkah beratnya hari itu, hidupnya akan berubah selamanya. Semua bermula dari satu pertemuan, bukan dengan orang biasa, tapi dengan seorang wanita muda milioner yang sombong, angkuh, dan terbiasa memandang rendah orang kecil. Namanya Arya, kuli pengantar bata, dan perempuan itu adalah Rara, pewaris tunggal perusahaan properti raksasa. Pertemuan mereka bukan kisah cinta yang lembut, melainkan benturan dua dunia yang berbeda. Dunia keringat dan lumpur, melawan dunia kemewahan dan gengsi. Namun siapa sangka, dari amarah dan kesalahpahaman, tumbuh sesuatu yang lebih kuat dari sekadar kebencian, sebuah rasa yang perlahan mencairkan dinding di antara mereka. Dan hari itu menjadi awal dari kisah yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang mendengarnya. Apakah kamu siap mendengar kisah nyata tentang cinta yang lahir dari perbedaan dan luka? Inilah kisah Arya dan Rara, dua jiwa yang dipertemukan oleh takdir di bawah panas matahari dan derasnya hujan. Pagi itu, mentari tampak lebih hangat dari biasanya. Udara desa yang lembab bercampur dengan debu jalanan yang beterbangan. Di antara suara ayam berkokok dan deru motor yang lalu lalang, seorang pemuda tampak mendorong gerobak kayu berisi bata merah. Gerobak itu berderit setiap kali rodanya melewati batu kecil di jalan. Pemuda itu bernama Arya, bajunya lusuh, celananya penuh noda tanah dan semen. Nafasnya berat, tapi langkahnya tidak pernah ragu. Sejak ayahnya meninggal, Arya menjadi satu-satunya tumpuan keluarganya. Ia bekerja dari fajar hingga sore, berpindah dari satu proyek bangunan ke proyek lainnya, demi sesuap nasi dan demi ibunya di kampung. Hari itu, Arya mendapat pesanan khusus. Ia harus mengantar bata merah ke sebuah rumah mewah di kawasan elit pinggir kota. Kata mandornya, rumah itu milik Rara, seorang wanita muda milioner, pewaris tunggal perusahaan properti besar. Meski tubuhnya letih, Arya tak pernah mengeluh. Ia menuntun gerobaknya menyusuri jalan besar yang mulai ramai, hingga akhirnya tiba di depan gerbang tinggi berukir. Rumah itu megah, pagar besinya berkilau, taman depannya luas dengan air mancur di tengah. Saat pertama kali menatapnya, Arya merasa kecil. Dunia yang selama ini hanya ia lihat di televisi kini berdiri nyata di depan matanya. Namun, bukannya terpesona, ia justru menunduk, menahan rasa minder yang mulai muncul. Perlahan, ia mulai menurunkan bata satu persatu dengan penuh hati-hati. Suara gesekan bata, derit roda gerobak, dan hembusan angin pagi berpadu membentuk irama yang anehnya terasa damai bagi Arya. Beberapa pekerja taman meliriknya sambil berbisik pelan, sebagian menertawakan penampilannya yang lusuh. Tapi Arya tetap bekerja dengan sabar, tanpa peduli pada ejekan itu. Ia tahu harga dirinya tidak diukur dari pakaian yang ia kenakan, tapi dari kerja keras yang ia lakukan. Namun, kedamaian pagi itu tak berlangsung lama. Dari arah teras rumah, terdengar suara langkah sepatu hak tinggi yang tegas menghentak lantai marmer. Suara itu mendekat, berirama cepat, lalu berhenti tepat di belakang Arya. Dan ketika Arya menoleh, sosok wanita muda berdiri di sana. Rambut panjangnya bergelombang lembut, kulitnya cerah, pakaian mahalnya berkilau di bawah sinar matahari. Ia tampak sempurna, dan sekaligus begitu jauh dari dunia Arya. Wanita itu menatap tumpukan bata dengan ekspresi kesal. "Hei, kamu yang antar bata ini?" tanyanya dengan nada tinggi. Arya menunduk sopan. "Iya, Bu. Saya dari toko bangunan Pak Darto. Katanya disuruh antar ke sini." Wanita itu menaruh tangan di pinggangnya,
Nada suaranya tajam. "Taruhnya jangan di situ. Ini area taman. Lantainya marmer impor. Tahu, bisa kotor nanti." Arya buru-buru memindahkan beberapa bata sambil mengelap keringat di dahinya. "Maaf, Bu. Saya pindahkan sekarang." Rara, begitulah nama wanita itu, mendengus pelan. "Astaga, orang seperti kamu ini nggak pernah hati-hati. Kalau sampai lantainya lecet, kamu yang tanggung jawab." Para pekerja lain menunduk, pura-pura sibuk agar tak terlibat. Tapi Arya tetap tenang. Ia hanya menjawab lirih, "Baik, Bu, saya hati-hati." Namun ketenangan itu justru membuat Rara makin kesal. Ia tidak tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sedang berbicara dengan seseorang yang kelak akan mengubah cara pandangnya terhadap arti kerja keras, kesabaran, dan cinta. Siang itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya. Udara panas memantul dari dinding marmer rumah Rara, membuat peluh Arya mengalir deras di pelipisnya. Kaos lusuhnya sudah basah, tapi tangannya tak berhenti mengangkat dan menyusun bata satu persatu. Rara keluar dari rumah dengan kacamata hitam besar. Langkahnya anggun tapi dingin. Ia baru selesai rapat dengan kontraktor interior. Begitu melihat Arya masih bekerja di bawah terik matahari, ia menghentikan langkahnya di depan pintu kaca, menatap pemuda itu dengan nada setengah heran, setengah meremehkan. "Masih di sini juga kamu?" Suaranya datar. Arya menoleh, tersenyum sopan, menyeka keringat di dahinya. "Iya, Bu, masih banyak yang harus diturunkan." Rara mengamati gerobak kayu yang hampir kosong, lalu menatap Arya dengan ekspresi tajam. "Zaman sekarang masih ada ya orang kerja kayak begini? Panas-panas cuma angkat bata. Dibayar berapa sih?" Kata-kata itu menusuk, tapi Arya tidak marah. Ia hanya diam sejenak, lalu menjawab dengan suara lembut namun penuh keyakinan. "Nggak seberapa, Bu. Tapi cukup buat makan dan bantu ibu di kampung. Yang penting halal." Rara terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi nadanya tulus. Jauh dari nada pembelaan. Ia menatap Arya seolah baru pertama kali melihat manusia dengan ketulusan sesederhana itu. Namun, egonya terlalu besar untuk menunjukkan rasa kagum. Ia hanya mendengus pelan. "Kalau kerja kayak gini terus, sampai kapan kamu bisa sukses?" Arya tersenyum lemah. Tatapannya tenang. "Saya nggak tahu, Bu. Tapi saya percaya Tuhan lihat usaha orang yang jujur." Kalimat itu membuat Rara tercekat. Untuk sesaat, ia tidak tahu harus berkata apa. Ia menatap pemuda itu yang kini kembali memanggul bata dengan sabar, tanpa sedikit pun dendam di wajahnya. Ada sesuatu yang aneh di dada Rara, seperti rasa malu yang muncul tiba-tiba. Beberapa jam kemudian, langit mendung. Angin mulai berhembus kencang, tanda hujan besar akan datang. Para pekerja taman berlari ke pos jaga, tapi Arya tetap di tempatnya. Ia menutup tumpukan bata dengan terpal usang miliknya sendiri. "Mas, udah, nanti kehujanan," teriak salah satu pekerja. Arya hanya melambaikan tangan. "Nggak apa-apa, kalau batanya rusak, besok nggak bisa dipakai." Dan benar saja, hujan deras turun mengguyur halaman. Air membasahi seluruh tubuh Arya. Tapi ia tak bergeming. Ia terus memastikan bata tertutup rapi. Kaosnya menempel di kulit, tapi langkahnya tetap teguh. Dari balik jendela besar ruang tamu, Rara memperhatikan diam-diam. Secangkir teh hangat di tangannya mulai dingin. Matanya tak bisa lepas dari sosok pemuda yang terus bekerja di bawah hujan itu. Dia gila atau apa? Hujan begini masih kerja. Gumamnya pelan, tapi semakin lama ia menatap, hatinya bergetar. Di balik tirai hujan itu, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia temukan di dunia bisnisnya. Ketulusan tanpa pamrih. Untuk pertama kalinya, Rara merasa rendah di hadapan seseorang yang bahkan tak punya apa-apa. Dan di balik hujan sore itu, benih perasaan yang tak pernah ia duga
mulai tumbuh diam-diam di hatinya. Keesokan paginya, matahari bersinar lembut di atas taman rumah Rara. Embun masih menempel di ujung daun, dan aroma tanah basah tersisa dari hujan semalam. Para pekerja baru saja berdatangan, tapi satu sosok sudah bekerja sejak fajar, Arya. Dengan tangan penuh lumpur, ia merapikan tumpukan bata yang semalam sempat bergeser karena hujan. Pakaian lusuhnya masih basah di bagian bawah, namun wajahnya tetap tenang, seolah hujan semalam bukan beban, tapi bagian dari hidup yang harus dijalani dengan sabar. Dari balkon lantai 2, Rara memperhatikan diam-diam. Sejak semalam, bayangan pemuda itu tak lepas dari pikirannya. Ia sendiri tidak paham kenapa, tapi setiap melihat Arya bekerja, hatinya terasa hangat, bahkan damai. Sambil menyesap kopi, ia bergumam pelan. Kenapa dia bisa sesabar itu? Kalau orang lain pasti sudah kabur. Namun pikirannya terhenti ketika suara mandor ragil memanggil dari kejauhan. "Yah Arya, ayo bantu turunin lagi dari mobil belakang." "Iya Pak," jawab Arya cepat. Ia kembali bekerja tanpa banyak bicara. Bahunya basah oleh keringat, tapi senyumnya tetap ada. Melihat itu, Rara semakin heran, dan di balik rasa heran itu, mulai tumbuh kekaguman yang tak bisa ia tolak. Menjelang siang, para pekerja berhenti makan. Mereka duduk di bawah pohon rindang, membuka bekal masing-masing. Tapi Arya tetap bekerja. Ia belum makan sejak pagi, tapi tangannya tak berhenti menata bata. Dari teras, Rara yang sedang berbincang dengan tamu, diam-diam memperhatikan. Hatinya terasa tidak enak. Entah mengapa, melihat pemuda itu bekerja tanpa henti membuatnya resah. Beberapa menit setelah tamunya pamit, Rara berjalan perlahan ke arah Arya. Ia membawa sekotak nasi dan sebotol air mineral. Langkahnya ragu-ragu, tapi ada suara kecil dalam hatinya yang mendorong untuk tetap maju. Saat Arya melihatnya datang, ia buru-buru berdiri. "Bu Rara," ucapnya sopan, agak gugup. Rara berdeham, mencoba menyembunyikan kegugupan yang aneh. "Kamu belum makan kan?" Arya menggeleng pelan. "Belum Bu, nanti saja setelah selesai." "Sudah jam siang, kamu bisa pingsan kalau terus kerja begitu. Nih, makan dulu." "Aku nggak mau ada pekerja jatuh sakit di rumahku." Arya menunduk dalam, menerima dengan 2 tangan. "Terima kasih Bu, saya sungguh enggak enak." "Udah makan aja, jangan banyak alasan." Rara memalingkan wajah, pura-pura sibuk memperhatikan bunga. Padahal pipinya mulai memerah. Arya membuka kotak nasi itu perlahan. Isinya sederhana, nasi putih, ayam goreng, dan sambal. Tapi bagi Arya, itu seperti hidangan paling mewah di dunia. "Terima kasih Bu, saya doakan rezeki Ibu makin lancar," katanya tulus. Rara tersenyum kecil tanpa menatap langsung. "Kamu ini aneh, aku kasih makan malah doain aku." Arya tertawa pelan. "Doa aja yang bisa saya kasih Bu. Saya enggak punya apa-apa." Kalimat itu begitu lembut, tapi terasa menembus ke dalam hati Rara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang yang miskin justru membuatnya merasa kaya. Bukan karena harta, tapi karena ketulusan. Namun, hari-hari tenang, itu tak bertahan lama. Awan mendung mulai menggantung di atas proyek. Dan seperti pertanda buruk, pada siang yang sama, fitnah besar mulai muncul. Mandor ragil berlari ke halaman sambil membawa catatan pengiriman. Wajahnya tegang. "Siapa yang ambil bata tambahan dari truk?" Suaranya keras membuat semua pekerja terkejut. Arya menoleh cepat. "Kenapa Pak?" Ragil menatap tajam. "Harusnya masih ada 20 bata di truk, tapi sekarang hilang. Siapa yang datang paling pagi tadi?" Seorang pekerja berbisik. "Kayaknya cuman Arya Pak. Siapa lagi kalau bukan dia?" Arya tertegun, wajahnya pucat. "Saya nggak bisa ngambil apa, Pak. Saya cuma beresin tumpukan yang kemarin belum rapi." "Jangan banyak alasan. Kamu yang terakhir pegang catatan kemarin kan?"
bentak Ragil. Arya mencoba menjelaskan, tapi tak ada yang mau dengar. Suaranya tenggelam di antara tuduhan. "Sudahlah, nanti biar Bu Rara yang mutusin," kata Ragil dingin. Dan disitulah, untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, Rara kehilangan kepercayaannya pada Arya. Beberapa jam kemudian, suasana di halaman rumah Rara berubah tegang. Para pekerja berhenti bekerja, menatap ke arah Rara yang baru keluar dari rumah setelah rapat panjang. Ragil segera mendekat, membawa catatan di tangannya dengan ekspresi serius. "Bu Rara, maaf ganggu, tapi ada masalah kecil." Rara mengangkat alis. "Masalah apa?" Ragil menelan ludah sebelum menjawab. "Sepertinya ada bata yang hilang dan sepertinya Arya yang ambil." Rara menatapnya tajam, lalu memalingkan pandangan ke arah Arya yang berdiri di dekat gerobak tuanya. Pemuda itu menunduk, matanya penuh kebingungan dan rasa cemas. "Benar itu Arya." Suara Rara datar, tapi menusuk seperti pisau. Arya buru-buru menggeleng. "Tidak, Bu, saya tidak ambil apa-apa." "Tapi kamu datang paling pagi, kan?" Potong Rara cepat, suaranya meninggi. "Iya, Bu, saya datang pagi supaya kerjaan cepat selesai." "Kalau begitu, kenapa justru bata hilang setelah kamu datang?" Arya menelan ludah, suaranya gemetar tapi jujur. Saya nggak tahu, Bu. Tapi saya janji, saya nggak ngambil satu pun." Namun, kata-kata itu tak mampu menembus dinding ego dan prasangka yang sudah dibangun oleh laporan Ragil. Rara menatapnya dingin. "Saya kecewa, Arya. Saya kira kamu beda. Ternyata sama aja seperti yang lain. Kalau kamu mau berhenti kerja di sini, silakan." Kata-kata itu memukul Arya seperti petir di siang bolong. Ia menunduk, tak sanggup menatap wajah Rara yang dulu ia hormati. Dengan suara pelan, ia berkata, "Baik, Bu. Maaf kalau saya bikin Ibu kecewa." Lalu ia melangkah pergi, menembus gerimis sore yang mulai turun. Setiap langkahnya terasa berat, tapi ia tak menoleh lagi. Malam itu, hujan turun deras membasahi halaman rumah Rara. Di ruang kerjanya, Rara duduk menatap berkas proyek, tapi pikirannya kacau. Kata-kata Arya terus terngiang di telinganya. "Saya nggak ngambil apa-apa, Bu." Tapi gengsinya terlalu tinggi untuk menyesal. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa keputusannya sudah benar. Namun, hatinya tak tenang. Ada sesuatu yang menekan dadanya. Beberapa hari berlalu. Suasana proyek terasa hambar tanpa kehadiran Arya. Rara masih mencoba bekerja seperti biasa, tapi setiap kali melewati tumpukan bata di halaman, ia teringat pada wajah pemuda itu dan pada ketulusannya yang dulu membuat hatinya tenang. Suatu sore, sopir truk pengiriman datang tergesa-gesa menemui Rara. "Bu, saya mau kasih tahu sesuatu. Waktu itu bukan si Arya yang ambil bata." Rara menatapnya kaget. "Apa maksud kamu?" "Saya lihat sendiri, Bu. Pak Ragil yang mindahin bata ke mobilnya. Tapi saya takut ngomong waktu itu." Rara terdiam. Wajahnya seketika pucat. "Kamu yakin?" "Saya lihat dengan mata kepala sendiri, Bu." Tubuh Rara lemas. Rasa bersalah menyapu dirinya seperti ombak besar. Ia menatap ke arah halaman yang kini kosong tanpa Arya. "Ya Tuhan," bisiknya lirih. "Aku salah menilai orang yang paling jujur dalam hidupku." Malamnya, Rara duduk di teras, menatap hujan yang turun deras. Setiap tetes air seperti cambuk, rasa bersalah yang tak kunjung reda. Dalam hatinya, ia tahu tidak ada permintaan maaf yang cukup untuk membayar luka seorang lelaki yang ia salahkan tanpa alasan. Tapi, waktu tak bisa diputar kembali. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu. Berharap suatu hari takdir mempertemukan mereka lagi, dan takdir ternyata mendengar. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian itu. Rumah mewah Rara kini terasa hampa. Tak ada lagi suara gerobak tua di pagi hari, tak ada lagi sosok pemuda berkaos lusuh yang menyapa dengan senyum sopan.
Setiap sudut rumah terasa dingin, seakan kehilangan napasnya sendiri. Rara mencoba fokus bekerja, tapi setiap kali melihat bata merah di halaman, hatinya seperti diremas. Ia teringat pada ketulusan Arya, pada cara pemuda itu bekerja tanpa pamrih, dan bagaimana ia menatap dunia tanpa amarah meski sering dihina. Suatu sore, Rara duduk di teras, termenung menatap langit yang mulai memerah. Angin sore membawa aroma hujan, mengingatkannya pada hari ketika Arya tetap bekerja di bawah derasnya air. Ia menyesap teh, namun rasanya hambar. "Andai aku bisa minta maaf langsung," gumamnya pelan. Namun tak lama kemudian, suara motor tua terdengar dari arah gerbang. Rara mendongak. Hujan mulai turun tipis. Dari balik kabut air, muncul sosok yang sudah lama ia rindukan. Gerobak kayu terparkir di tepi jalan, dan seorang pria dengan jaket usang turun membawa payung dan beberapa bungkus makanan sederhana. "Bu Rara," suara itu lembut tapi jelas, menembus derasnya hujan. Rara berdiri, matanya membulat tak percaya. "Arya." Arya tersenyum kecil, meski tubuhnya basah kuyup. "Saya dengar ibu belum makan sejak pagi. Saya bawakan makanan sederhana." Rara menatapnya, air mata mulai menggenang. "Kamu masih datang ke sini setelah semua yang aku lakukan." Arya meletakkan payung di sebelahnya, duduk di teras tanpa berkata banyak. Hujan turun lebih deras, tapi keheningan di antara mereka terasa hangat. Dengan suara pelan, Arya berkata, "Saya enggak datang karena ibu kaya atau miskin, Bu Rara. Saya datang karena saya peduli." Rara menunduk, bahunya bergetar menahan tangis. Selama ini, ia dikelilingi orang-orang yang menghormatinya karena uang, bukan karena hatinya. Tapi pemuda yang dulu ia hina, datang kembali tanpa dendam, tanpa pamrih, hanya dengan kasih yang murni. Ia menatap Arya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu tahu, Arya, semua orang menjauhiku ketika aku jatuh, tapi kamu malah datang." Arya menatapnya lembut. "Karena yang jatuh bukan akhir dari segalanya, Bu. Kadang, disitulah Tuhan pertemukan dua hati yang sama-sama belajar rendah hati." Rara tak sanggup lagi menahan air matanya. Ia menangis dalam diam. Dan di tengah hujan, malam itu, dua dunia yang dulu terpisah oleh status dan gengsi, akhirnya bersatu. Bukan dalam kemewahan, tapi dalam keikhlasan dan cinta yang tumbuh dari luka. Beberapa bulan kemudian, rumah Rara tidak lagi terasa kaku. Rara sering terlihat di halaman, menata bunga bersama Arya yang kini menjadi pengawas proyek kecil miliknya. Ia bukan lagi kuli antar bata, tapi mitra yang ia percaya sepenuhnya. Dan setiap kali hujan turun, Rara akan memandang keluar jendela dengan senyum lembut di bibirnya. Mengingat hari ketika seorang pemuda sederhana mengajarkan arti ketulusan dan cinta sejati. Kadang, Tuhan tidak menghadirkan cinta di tempat yang megah, tapi di antara lumpur dan bata, di antara hujan dan keringat, cinta sejati justru tumbuh dengan akar yang paling kuat. Dan begitulah kisahnya. Kisah sederhana tentang Arya, si pengantar bata yang miskin harta namun kaya hati, dan Rara, wanita milioner yang baru menyadari bahwa tidak semua kemewahan bisa membeli ketenangan jiwa. Hidup mereka mungkin berasal dari dua dunia yang berbeda, satu dari tanah yang berdebu, dan satu dari lantai marmer yang berkilau. Tapi pada akhirnya, hati yang tulus selalu menemukan jalan untuk bertemu. Kadang Tuhan mempertemukan dua orang, bukan untuk saling melengkapi, tapi untuk saling memperbaiki. Rara belajar bahwa gengsi hanya menutup mata dari kebaikan. Sementara Arya membuktikan bahwa kehormatan sejati bukan datang dari harta, tapi dari ketulusan dan kerja keras. Dan ketika hujan turun untuk kesekian kalinya, mereka berdua sering berdiri di teras yang sama, menatap langit sambil tersenyum.
karena hujan itulah yang dulu mempertemukan mereka. Sahabat berkisah, dari cerita ini kita belajar. Kadang cinta sejati hadir lewat tangan yang kotor oleh kerja keras, bukan lewat tangan yang berhiaskan emas. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol suka, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya dari channel ini. Tulis di kolom komentar, apa arti ketulusan bagi kamu? Siapa tahu jawabanmu akan jadi awal dari kisah indah yang lain. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Karena setiap hati yang tulus pasti punya kisah yang layak diceritakan.